Fadlu siwaki. Nah, sekarang perhatikan keutamaannya bersiwak itu. Fil hadisi, di dalam sebuah hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi telah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Ini Nabi berkata dalam sabdanya, seandainya aku ini tidak takut akan memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli sholatin, setiap akan melaksanakan sholat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma'a kulli wudu'in, bersama dalam setiap wudu mereka. Jadi ketika orang itu berwudu untuk sholat, maka kata Nabi, andainya aku tidak takut, andainya aku ini tidak takut akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan untuk melaksanakan siwak itu setiap akan melaksanakan sholat, setiap wudu untuk melaksanakan sholat. Tapi Nabi takut ini kalau diperintahkan akan memberatkan umatnya, sebab perintah Nabi itu bisa saja menjadi perkara yang wajib. Ketika sudah menjadi wajib, maka harus ditunaikan. Nah, kalau ditunaikan itu, maka takutlah Nabi kalau umatnya itu merasa diberatkan dengan hal itu. Tapi ini hadis bukan untuk menghilangkan syariatnya siwak, tapi justru menunjukkan betapa utamanya siwak. Bahkan seandainya tidak takut akan memberatkan umatnya Nabi, maka pasti Nabi akan perintahkan untuk siwak setiap akan sholat. Ini hal utama yang menjelaskan tentang keutamaan siwak. Wa qala kadzalik as-siwaku, dan juga dikatakan as-siwaku, siwak itu matharatun lil fami, mensucikan mulut. Jadi siwak itu keutamaannya adalah mensucikan mulut. Mardhatun li rabbi, menyebabkan Tuhannya menjadi ridho. Wa majlatun lil basari, dan bisa memperjelas penglihatan. Jadi orang bersiwak itu bisa menyebabkan mulutnya menjadi bersih, juga bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho, dan juga bisa memperjelas penglihatannya. Nah, ini daripada keutamaan siwak. Wa qala aydan, dan Nabi juga bersabda, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat salatnya orang bisiwakin, dengan bersiwak, khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwakin, lebih baik, lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada 70 rakaat orang yang salat tanpa bersiwak. Ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah bisanadin hasanin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya dengan sanad yang hasan. Hadis yang berbunyi, 2 rakaatnya orang yang sholat dengan siwak itu lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaatnya orang yang sholat bi ghairi siwakin, tanpa siwak. Jadi siwak ini bukan perkara kecil ya. Mau wudu sikat gigi dulu, setelah sikat gigi berwudu, setelah wudu sholat. 2 rakaat sholatnya orang ini itu lebih baik daripada sholatnya orang ketika datang ke tempat wudu, dia nggak sikat gigi dulu, dia berwudu langsung sholat 70 rakaat. Ya, seperti itulah apa yang disebutkan tentang utamanya siwak. Jadi bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sembarangan. Jadi orang itu sholat 2 rakaat saja, tapi dia siwak dulu. Itu lebih besar pahala dia ketimbang orang yang sholat 70 rakaat, tapi sebelumnya tidak siwak.
Nah, siwak ini berat gak? Enggak berat siwaknya. Yang berat itu apa? Mengalahkan malasnya. Buru-buru ya. Ya, buru-buru. Ya minimal dalam sehari semalam itu ada sholat kita yang kita dahului dengan siwak, meskipun tidak 5 waktu. Bangun pagi-pagi ya, subuh atau sebelum maghrib ya, sebelum maghrib, waktu orang mandi itu ya. Nah, itu kalau bisa ya setiap waktu 5 waktu. Kalau bisa ya terserah ibu-ibu, mau dapatnya banyak ya setiap waktu, enggak ya, yang penting ada ya, yang penting ada. Wa qala aidan, dan juga dikatakan dalam sabda Nabi SAW, fadlus salati bisiwaki ala salati bighairi siwakin 70 dhi'fan. Nah, ini artinya sama tapi redaksi hadisnya beda. Keutamaan salat orang yang salat dengan bersiwak atas orang yang salat tanpa siwak 70 dhi'fan, 70 kali lipat. 70 kali lipat. Kemudian selanjutnya fawaidus siwaki, faedahnya siwak. Faedah itu apa sih faedah? Manfaat yang dirasa melalui tajribat, bukan tebak-tebakan. Maksudnya faedah itu sesuatu yang terjadi dijelaskan sebab kejadiannya sudah ada. Itu faedah ya, yang diketahui oleh para ulama. Di antara faedah daripada orang yang siwak itu, maknanya siwak sebelum sholat ya. Nah, siwak sebelum sholat. Fawaidu siwaki, faedah-faedah daripada siwak kasiratun, banyak sekali jumlahnya. Ausilaha ba'duhum ila sab'ina, sebagian ulama mengumpulkan sampai pada 70 manfaat atau faedah daripada bersiwak. Minha, di antara yang 70 itu, annahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifzi. Di antara keutamaan atau faedah daripada siwak itu, di antara 70 keutamaannya, sebagiannya adalah apa? Yazidu fil fasahati, menambah fasih dalam membaca Al-Qur'an. Wal aqli, tambah akalnya, artinya dia tambah pintar. Wal hifzi, bertambah hafalannya, kuat hafalannya, susah lupa. Mudah hafal, susah lupa, itu yang bagus. Jangan jadi yang susah hafal, cepat lupa. Itu gara-gara nggak sikat gigi. Ya, bisa jadi kan? Bisa jadi karena faedah daripada sikat gigi tadi itu, orang yang bersiwak tadi itu menambah kefasihan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya ibu-ibu coba seminggu jangan gosok gigi, terus baca Quran. Nah, setelah seminggu itu nggak digosok giginya ngaji, lalu hari Jumatnya gosok gigi yang bersih lalu ngaji, pasti benar nih, lebih fasih kan? Nah, susah gerak mulutnya itu kalau nggak sikat gigi ya. Ya, yazidu fil fasahati, jadi nambah fasih ya, nambah fasih bacaannya. Wal aqli, tambah cerdas, tambah pinter. Nah, ibu-ibu jangan nggak percaya, ini yang nulis ulama. Kalau ulama tuh udah nulis di fawaid atau faedah, berarti udah terjadi begitu ya, bukan kira-kira, bukan kira-kira. Nggak ada kira-kira dalam kitab, bener semua nih. Wal hifzi, tambah kuat hafalannya. Jadi dia kalau belajar tuh mudah pandai ya, mudah hafal, lupanya susah. Ini kebalikannya, susah pandainya, susah hafal, cepat lupa. Ini jangan jadi yang itu. Itu faedah siwak ya. Kemudian apa lagi? Wa yahuddul basari, menajamkan penglihatan. Penglihatannya jadi tajam. Penglihatan jadi tajam itu maknanya bisa bermakna maknawi, bisa juga hissi. Maknawi itu tajam penglihatan, yang dilihat tuh yang baik aja. Dia senang lihat yang baik. Kalau secara hissi lihatnya, ya memang pandangannya tajam, ya nggak buram. Kalau dia rajin sikat gigi, masuk akal nggak?
So akal bu, coba aja kalau bulan puasa itu kadang-kadang kan kalau ada aroma nggak sedap dari mulut sampai mata buram kan. Tapi kalau dia sudah gosok gigi, matanya jadi terang. Wa yusahhilun naza'i, masya Allah. Para ulama juga menuliskan tentang faedah dari bersiwak itu adalah wa yusahhilun naza'i, mudah waktu naza'. Naza itu orang yang sakaratul maut, akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, akan menikmati segala macam kebaikan-kebaikan yang telah dia tanam, keluarnya ruh daripada jasad orang itu, naza namanya. Allah mudahkan saat naza bagi orang yang rajin bersiwak atau sikat gigi. Tuh. Kemudian wa yurhibul adu, mengalahkan musuh. Wah, ini bagaimana ya orang sikat giginya rajin, musuh-musuhnya bisa kalah. Dalam sirah nabawiyah itu diceritakan ibu-ibu sekalian, dalam satu peperangan para sahabat itu sudah berhadap-hadapan dengan musuh-musuh, tapi yang awal tidak mencabut pedang, justru Nabi memerintahkan mereka untuk bersiwak. Nah, di sini dituliskan juga nih. Jadi kalau orang muslim itu sudah berhadap-hadapan dengan musuhnya di medan perang, mereka siwakan, itu musuh jadi takut. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Mungkin begitu disikat para keluar malaikat yang mereka yang lihat ya. Tapi dalam riwayat yang lain, malaikat itu senang dengan aroma yang wangi dan tidak senang dengan aroma yang tidak wangi. Jadi para malaikat itu akan datang memberikan pertolongan sebab orang tersebut wangi mulutnya, bersih mulutnya. Ya, seperti itu. Jadi musuh-musuh takut, wa yurhibul adu. Kemudian wa yudha'aful ajri, faedah daripada siwak berlipat gandanya pahala. Ya tadi itu 2 rakaatnya orang yang bersiwak lebih baik daripada 70 rakaatnya orang yang tanpa siwak. Kemudian apa lagi? Wa yubti'us syaiba, bisa menahan syaib, memperlama uban. Kalau orang tuh rajin sikat gigi, itu ubannya lama tumbuhnya. Ya, lama tumbuhnya. Nah, saya ini ubanan, nggak tahu, tapi padahal saya rajin gosok gigi. faktor X ya, beda yang lain ini. Ya mungkin kalau nggak rajin sikat gigi jadi lebih banyak lagi, ya kan? Nah, karena memang itu harus tumbuh, ada beberapa tumbuh itu karena sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi mungkin udah penuh ini, ya. Itu faedah ya, faedah. Jadi faedah ini ingat, ketika faedah dituliskan dalam kitab itu bukan reka-reka, tapi sebagian dari hadis Nabi, sebagian tajribah. Tajribah itu pengalaman oleh para ulama terdahulu, sudah terjadi memang dan sudah diteliti, ternyata betul. Itu namanya faedah itu. Jadi kejadian yang memang semua sudah terjadi ini, bukan mereka reka. Tuh, jadi perhatikan siwak. Wa yubti'us syaiba, jadi menahan lama tidak beruban, ya. Yang tadinya mau banyak jadi nggak banyak ubannya. Kemudian wa yutayyibu raihatal fami, menjadikan wangi mulut jadi harum. Percaya kan? Ya, jadi wangi mulutnya enak gitu. Kemudian wa yuzilul qalahi wa sufratu al asnani, jadi hilangnya apa ini, kotoran-kotoran dan kuningnya gigi, karat ya, karat atau apa ya, yang kuningnya gigi kan ya, karang gigi. Kalau orang rajin sikat gigi. Kemudian apa lagi? Wa yusaddul lathati, menguatkan gusi. Nah, gusinya jadi kuat.
Ya, gusi jadi kuat. Wa yusaffiyul khilqati, memperbaiki pertumbuhan, baik pertumbuhan gigi atau pertumbuhan tubuhnya diperbaiki gara-gara sikat gigi. Kemudian wa yurdiyur rabba, jadi menjadikan dia ridho, menjadikan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyidul asnani, menjadikan gigi jadi putih. Jadi kalau yang giginya kuning tuh udah tahu kenapa itu. Ya, makasih. Ya, kalau putih ya pasti gosok giginya rajin. Kalau kuning, nah, karena dia enggak rajin. Wa yurithul ghina wal yusra, ini bisa menyebabkan kaya dan menyebabkan segala kemudahan. Apa bisa? Saya sikat gigi terus kok nggak kaya-kaya. Belum, tunggu aja nanti ya. Yang penting ya yakin, percaya saja. Iyalah, kaya itu kan bisa jadi karena banyak relasi kan, karena banyak kawan. Kalau nggak sikat gigi, siapa yang mau berkawan? Nggak ada yang mau berkawan, ya kan? Coba aja kalau nggak percaya ibu-ibu. Ya, bisa menjadi kaya orang kalau dia yakin sikat gigi. Ya Allah, semoga dengan barokah ini mengamalkan sunnah Nabi ini jadi kaya. Kaya harta, kaya hati. Bersih nah mikirnya, wal yusra, dan akan mudah segala urusannya. Wa yuzhibus suda'a wa uruqur ra'si, jadi akan apa namanya, dia akan menghilangkan yang namanya pusing, kemudian sakit gara-gara otot kepalanya tegang. Sakit kepala karena otot kepalanya tegang, itu ternyata bisa hilang dengan sikat gigi. Faedah sikat gigi itu menghilangkan itu. Masuk akal ya? Masuk akal. Kalau yang semeriwi nggak enak itu pusing ya. Wa yusahhihul ma'adata wa yuqawwiyuha, jadi apa namanya, menyehatkan pencernaan dan menguatkan pencernaan. Jadi salah satu cara orang tuh yang pencernaannya sedang kurang sehat ya, orang sakit mah itu ya sikat gigi dengan digosok selidah-lidahnya. Jadi setelah digosok gigi, lidahnya juga dijulurkan, digosok juga. Digosok juga. Nanti akan sembuh mual-mual gara-gara sakit mahnya. Wa yutahhirul qalbi, membersihkan hati. Jadi tidak hanya fisik jasad yang kelihatan, hatinya pun akan jadi bersih. Wa a'zamuha, dan yang paling agung di antara 70 keutamaan faedah daripada siwak yang dikumpulkan para ulama itu, yang sebagian disebut di antara yang paling besar faedahnya adalah annahu yuzakkirus syahadata indal maut. Yang paling besar adalah mudah orang tersebut mengucapkan zikir, yakni bersahadat pada saat ia sakaratul maut. Jadi bukan perkara yang kecil. Orang tuh ketika dia sakaratul maut akan keluar ruh daripada jasadnya, orang akan mudah mengucapkan syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga kaitannya, itu ada kaitannya dengan yang namanya siwak, faedahnya. Banyak nggak ibu-ibu ini faedah siwak? Ya, bersiwak. Kalau ada beli yang siwak betul. Jadi sesekali mau sholat itu, ya. Kalau udah sikat gigi kan sudah sikat gigi. Nah mau sholat siwakan lagi pakai yang itu. Gak usah pakai pasta gigi lagi. Siwak aja 3 kali. Jadi cara bersiwak itu kan kita pegang, kita putar 3 kali ya. 1 turun ke bawah, 2 turun ke bawah, 3. Nah seperti itu. Mau ngaji siwak, mau ini siwak. Ya. Ya siwak aja, udah itu nggak usah dicium-cium. Belinya di toko-toko ini, toko siwak ya. Ya Alidrus, terus di balai buku mungkin ada, di tempat
yang jual-jual kitab, minyak wangi, biasanya ada siwaknya. Tempatnya orang-orang Arab. Jadi kayu Bu ya, kayu dijual biasanya panjangnya segini. Ada bungkusnya. Kalau orang umroh nih ya nitip, biasanya kan kita dikasih oleh-oleh siwak. Itu namanya kayu arok. Jadi ujungnya itu kita buka, kita pukul ya, dipukul lagi. Atau digigit, nanti keluar seratnya. Nah, itu namanya siwak. Saya? Hah? Kenapa? Ya, kalau udah habis seratnya dipotong, dipukul lagi, ya, digigit lagi ya, ujungnya ada seratnya. Itu kalau udah siwakan itu mulut ini enak. Benar, lebih fasih ngaji, lebih mudah. Karena itu apa? Kering dia. Fasih pokoknya. Nggak usah kasih odol lagi. Pakai itu aja. Ya, biar seumur hidup pernah bersiwak lah. Ya. Kalau bisa rajin ya rajin. Ya siwak. Kalau nggak ada ya pakai sikat gigi, kan udah bisa disebut siwak juga kan. Nah, dalam kitab Al-Azkar itu saking pentingnya siwak sampai dengan baju yang sebelah kiri. Kita mau sholat ini, kita mau sholat belum siwakan, saking supaya dapat keutamaan orang bersiwak pakai baju ini seperti ini. Ya, yang sebelah kiri diambil ya siwaknya 1, 2, 3. Nah udah bersiwak namanya. Ya, baru ngaji. Tapi dengan baju yang sebelah kiri dan giginya bersih. Iya, gitu ya.